الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Insyaallah kita lanjut kembali kajian kitab Madarijus Salikin dalam bentuk ringkasan yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala, sebuah buku terbaik mengenai ibadah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih mengkaji ibadah hati yang bernama tazakkur, yaitu mengambil pelajaran. Baik mengambil pelajaran dari yang tertulis ataupun mengambil pelajaran dari yang terlihat dan terdengar. Agama tidak menginginkan kita hanya menonton, melihat dan mendengar. Tetapi Allah ingin agar segalanya menjadi pelajaran. Ini yang dimaksud dengan tazakkur. Tetapi Imam Ibnu Qayyim menegaskan kapan seseorang mampu mengambil pelajaran dari apa yang dibaca, dari apa yang dilihat, dari cerita yang terdengar. Ternyata ada beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah qisarul amal. Harus pendek angan-angan. Nah, kalau angan-angannya terlalu panjang, orang yang panjang angan-angan ini nggak akan belajar dari apa yang dibaca. Nggak akan belajar dari apa yang terdengar. Pendekkan angan-angan, niscaya Anda akan melihat pelajaran yang sangat banyak sekali. Syarat yang kedua agar bisa mengambil pelajaran adalah tadabbur Al-Quran. Jadi jangan lagi hubungan dengan Al-Quran ini hanya hubungan lidah, yaitu tilawah. Naikkan hubungan tilawah itu menjadi hubungan tadabbur. Dan ternyata ketika hubungan Anda dengan Al-Quran telah menjadi hubungan tadabbur, barulah Anda akan menemukan banyak sekali pelajaran-pelajaran itu. Cuma Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menegaskan bahwa ada 5 perusak hati dalam tadabbur ini. Ada 5, nomor 3 adalah menghindari perusak hati. Dan perusak hati itu ada 5. Nah, itu yang sedang kita bicarakan sekarang. Kita belum memulai dari yang pertama, belum mulai. Nah, baik. Bagi Anda yang memegang ringkasan ada di halaman 11. Kalau di buku ada di halaman 607 sekian, kalau enggak 407 sekian kalau enggak salah. Judul kebahagiaan hakiki alias surga duniawi. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, 5 hal tadi. Apa itu 5 hal? Pergaulan yang buruk, panjang angan-angan. 5 hal buruk masih akan datang padahal, tapi sekilas tadi sudah. Pergaulan yang buruk, panjang angan-angan, ketergantungan kepada selain Allah, kenyang berlebihan, tidur berlebihan. Ini 5. Bergaul berlebihan. Nomor 2, terlalu panjang angan-angan. Nomor 3, bergantung kepada selain Allah. Nomor 4, makan berlebihan. Nomor 5, tidur berlebihan. 5 hal ini masih akan dibahas,
Insyaallah taala. Kata Ibnu Qayyim, 5 hal ini menjadi penghalang hati untuk meraih kesempurnaan dan memutusnya dari tujuan penciptaan. Hati nggak akan sempurna sepanjang ia terhalangi dengan 5 hal ini. Maka hati yang hanyut dalam panjang angan-angan, atau hati yang terus terkotori dengan pergaulan-pergaulan yang rusak, 5 perkara ini, kata Ibnu Qayyim, akan menghalangi hati menuju kesempurnaan. Nomor 2, akan menghalangi hati menuju tujuan penciptaan. Hati ini diciptakan oleh Allah untuk tujuan ibadah. Tidak ada tujuan Allah untuk hati alias untuk raja tubuh yang bernama hati ini kecuali ibadah. Akan tetapi, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hati ini tidak akan sampai kepada tujuan penciptaannya, yaitu ibadah, kalau hati ini terus-menerus dicemari dengan 5 hal tadi. Pergaulan yang berlebihan, angan-angan yang sangat panjang, bergantung kepada selain Allah, makan berlebihan, tidur berlebihan. Sepanjang hati tidak dijauhkan dari 5 perkara ini, maka hati tidak akan sempurna. Hati tidak akan sampai kepada tujuan dari kehidupan, yaitu ibadah. Sesungguhnya kebahagiaan, kelezatan, dan kesempurnaan hamba hanyalah ada pada 3 poin berikut. Kebahagiaan Anda hanya ada dalam 3 poin ini. Bedakan selalu antara kebahagiaan dan kesenangan. Al-Quran tidak pernah sebutkan dunia ini kebahagiaan, tapi kesenangan. Kesenangan bahasa Arabnya adalah mata'un. Mata'un. Maka Anda lihat misalnya dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, zuyyila lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, istri kalian, anak-anak kalian, aset kalian, perkebunan kalian, peternakan kalian, kendaraan kalian, ini semuanya kesenangan dunia. Jadi bukan kebahagiaan, melainkan kesenangan. Kesenangan dan kebahagiaan berbeda alam. Kesenangan itu hanya sampai pada lahiriah Anda, dan dia nggak memasuki batiniah Anda. Sementara kebahagiaan itu adanya di dalam batin kita, adanya di dalam hati kita, dan tidak datang melalui lahiriah. Makanya coba dengar, banyak orang yang sudah senang tapi tidak bahagia. Uangnya banyak, aset di mana-mana, jabatannya tinggi. Untuk standar lahiriah, beliau benar-benar telah sempurna dalam kesenangan. Tapi dalam hatinya nggak ada kebahagiaan sama sekali. Nah, di dalam kesenangan itu, ingat, peluang kita berbeda. Saya ulangi, bicara soal kesenangan, peluang kita berbeda. Antara petani, antara orang miskin, kaum buruh, pejabat, orang kaya, bisnismen. Semua manusia ini memiliki peluang yang berbeda dalam hal kesenangan. Tapi semua manusia memiliki peluang yang sama dalam kebahagiaan. Kebahagiaan itu peluang bersama. Peluang orang kaya tidak lebih besar untuk bahagia. Peluang pejabat-pejabat enggak lebih besar untuk bahagia. Jadi kalau kesenangan itu peluang berbeda di antara kita, tapi kebahagiaan itu adalah peluang sama di antara kita. Karena kesenangan itu hubungannya dengan materi, maka dia menjadi perbedaan peluang. Tapi kebahagiaan ini, jamaah sekalian, ini soal kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga siapa yang paling dekat dengan Allah, dia akan dapatkan kedekatan itu.
Ada dua kehidupan yang mesti kita penuhi supaya kita bahagia. Kehidupan lahiriah ini, ya, kesenangan. Lalu ada kebutuhan dalam. Kehidupan dalam yaitu kehidupan roh. Jemaah sekalian, coba dengar. Lapisan lahiriah kita akan hidup dengan yang bersumber dari tanah. Karena lahiriah ini diciptakan oleh Allah dari tanah. Tubuh Adam, tubuh orang tua kita, nenek moyang kita diciptakan dari tanah. Maka hidupnya lahiriah kita ini dari yang bersumber dari tanah. Misalnya air, misalnya tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, hewan itu kan dari tanah juga. Karena hewan tuh makan rumput dari tanah. Jadi karena Allah menciptakan lahiriah kita dari tanah, maka hidupnya lahiriah ini dari apa yang dihasilkan oleh tanah. Tapi ingat, di balik lapis lahiriah Anda ada ruh. Dan ruh itu tidak bersumber dari tanah. Sehingga ruh itu tidak hidup dari tanah sebagaimana fisik. Ruh Nabi Adam alaihi salam langsung ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan binatang-binatang. Binatang-binatang ruhnya diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ruhnya Adam alaihi salam ditiup langsung oleh Allah. Karena ruh adalah tiupan langsung dari Allah, maka ruh ini tidak akan hidup kecuali dengan kalamullah. Makanya Anda lihat pada ayat 52 surat Asy-Syura, Allah sebutkan Al-Quran ini ruh. Allah sebutkan Al-Quran ini ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi min man nasha. Demikianlah kami berikan engkau wahyu berupa nur, berupa ruh. Jadi Allah menyebutkan Al-Quran ini ruh. Kenapa? Karena Al-Quran ini kehidupan bagi ruh kita. Jadi ruh dalam hati ini tidak akan hidup dengan semua yang keluar dari tanah. Kehidupan dari ruh kita adalah Al-Quran. Karena ruh ini tiupan Allah langsung, maka hidupnya ruh adalah dengan kalamnya Allah. Makanya jemaah sekalian, ruh ini sesering mungkin Anda sirami dengan kalamullah. Apalagi disertai dengan tadabbur. Seseorang murid dari Imam Abdul Wahid Al-Maqdisi, beliau mengatakan, pesan guruku kepada aku agar selalu lebih banyak membaca Al-Quran. Beliau mengatakan tidak akan ada kemudahan dalam proses menuntut ilmu, belajar, meriwayatkan hadis, kecuali aku banyak-banyak membaca Al-Quran. Dan faktanya nyata. Setiap kali di satu hari aku lebih banyak membaca Al-Quran, aku lebih mudah meriwayatkan hadis. Aku lebih mudah memahami ilmu. Tapi satu hari di mana tilawahku turun menjadi sedikit, maka aku akan kesulitan memahami pelajaran. Saya akan kesulitan juga untuk meriwayatkan hadis-hadis. Nah, jadi dengan demikian, karena untuk memahami pelajaran, bukan rambut yang dibutuhkan, bukan telinga yang dibutuhkan. Kita membutuhkan kekuatan ruhiyah untuk bisa faham. Dan kekuatan ruhiyah terletak pada ruhnya ruh itu. Dan ruhnya ruh kita adalah kalamullah. Ayat 52 surat Asy-Syura menegaskan bahwa ruhnya ruh kita adalah Al-Quran, maka dinamakanlah Al-Quran oleh Allah sebagai ruh. Jadi jemaah sekalian, kesimpulan, dalam hal kesenangan kita akan berpeluang beda. Tapi dalam hal kebahagiaan, peluang kita semua sama. Peluang kita semuanya sama. Lantas apa kebahagiaan itu? Yang pertama kata Ibnu Qayyim adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah dan mencintainya. Setiap orang yang tidak mengenal Allah akan linglung dalam hidup.
akan bingung dalam hidup. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan hidup yang tidak terjawab kecuali dengan sifatnya Allah Azza wa Jalla. Saya ulangi, terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan hidup yang tidak terjawab kecuali dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, seseorang sudah pensiun. Sumber rezeki tidak ada lagi sama sekali. Sudah pensiun, dia tidak jualan, tidak ada invest dan lain-lain. Istri ada, anak-anak ada, anak-anak semuanya sekolah. Sekarang bagaimana kehidupan selanjutnya? Setelah pemasukan tidak ada, bagaimana kehidupan selanjutnya? Ini jamaah sekalian tidak akan terjawab oleh kehidupan. Nggak akan terjawab dengan logika. Tapi ketika Anda mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah memberi kalian rezeki. Kalau aku masih memberi kalian hidup, berarti rezeki kalian masih ada. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jadi kesimpulan jamaah sekalian, gelisah kita seringkali berpangkal dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab oleh kehidupan kita. Karena semua pertanyaan-pertanyaan itu memang hanya terjawab dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana masa depan saya 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, bagaimana? Itu nggak akan ada jawabannya jamaah sekalian. Tapi kalau Anda kembali kepada sifat Allah, Al-Wakil, ya udah saya berwakil kepada Allah. Kata Allah, kalau persoalan telah diwakilkan kepadanya, dia akan ambil alih persoalan dan akan menyelesaikan. Lebih dari kemampuan kita manusia. Jadi, makanya tidak ada bahagia tanpa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Satu nama Allah saja Anda faham, Anda ngerti, dan Anda yakin. Itu sudah cukup untuk Anda bahagia. Contoh, nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Allah menyayangi Anda. Sehingga Allah tidak akan menyia-nyiakan Anda. Allah menyayangi Anda sehingga Allah nggak akan membiarkan Anda sendirian dalam kesedihan. Nggak akan membiarkan kesedihan tanpa pertolongan. Allah menyayangi Anda sehingga Allah akan selalu merangkul Anda. Hanya dengan satu nama Allah saja Ar-Rahman, itu sudah sangat cukup untuk berbahagia. Dengan catatan kita yakin. Kalau tidak yakin apapun nggak ada bahagia Anda, percayalah. Ada uang, Anda nggak yakin aman, nggak bahagia Anda. Uang kamu berapa 5 triliun, tapi saya takut digondol orang. Anda nggak yakin. Anda nggak bahagia juga. Cuman pekan lalu Anda masih ingat, manusia paling dangkal adalah seseorang yang menyandarkan keyakinan pada hal-hal yang nggak pasti. Uang Anda nggak pasti, perdagangan Anda nggak pasti, semuanya bisa berubah sekejap. Jangan sandarkan keyakinan Anda kepada hal-hal yang nggak pasti. Satu-satunya kepastian untuk Anda hanya Allah Azza wa Jalla. Pertolongannya pasti, rezekinya pasti. Sandarkan keyakinan Anda hanya kepada yang pasti-pasti, itu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang mengenal Allah melainkan pasti mencintai Allah. Tidak ada sama sekali. Tidak ada orang yang mengenal Allah melainkan pasti mencintai Allah. Selanjutnya, tidak ada orang yang mencintai Allah melainkan ia akan berubah 100% sesuai maunya Allah. Jadi ini ada 3 langkah. Kenali Allah, 100% Anda akan mencintainya. Kalau Anda telah mencintai Allah, 100% Anda akan berubah sesuai dengan maunya Allah. Anda akan memandang sesuai maunya Allah. Anda akan mendengar sesuai maunya Allah. Anda akan berbicara sesuai maunya Allah. Kalau Anda sudah cinta Allah, standar ucapan dan perbuatan Anda adalah maunya Allah, bukan maunya saya.
Saat ini banyak perilaku dan ucapan-ucapan kita standarnya adalah maunya kita. Begini ya maunya saya, begitu ya maunya saya. Dan sepanjang gerak kehidupan kita, standarisasinya adalah maunya kita, percayalah, gerak-gerak hidup ini semuanya banyak yang keliru. Banyak yang salah. Banyak yang menjadi kecelakaan. Tapi apabila gerak-gerak hidup Anda semuanya lahir dan batin Anda, ini semuanya sesuai dengan maunya Allah. Saya bisnis sesuai maunya Allah. Saya bergaul sesuai maunya Allah. Apabila maunya Allah itulah yang telah menjadi standar Anda, melakukan, memutuskan, mengucapkan apapun, Anda nggak akan pernah salah. Anda nggak pernah kecelakaan. Anda akan pernah kecelakaan. Baik jamaah sekalian, jadi bahagia yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenali Allah. Tapi bukan kenal sekedar tahu, melainkan kenal yang membawa Anda kepada yakin. Kenal yang membawa Anda kepada cinta. Nomor 2 jamaah sekalian adalah tumakninah, ketenangan dengan mengingatnya. Ternyata hati ini gak akan tenang dengan uang yang banyak. Hati ini pun gak tenang dengan aset di mana-mana. Pada akhirnya ketenangan hati alias tumakninah hanya ada dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya perhatikan dalam ajaran agama kita, di situasi-situasi hati Anda sedang limbung, pasti ada zikirnya. Contoh, ketika Anda sedang emosi, oh hati Anda sedang terganggu. Al-Quran mengatakan ucapkan isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena tidak ada yang menenangkan emosi Anda kecuali isti'azah. Baik. Ketika Anda melakukan dosa, menandakan Anda sedang jatuh, hati Anda sedang jatuh. Agama mengatakan segera ucapkan istighfar agar dosa itu berhenti. Sebab kalau kita sudah berdosa, lalu dosa itu pun tanpa istighfar, dosa ini akan lanjut dan akan lanjut. Tidak ada yang menghentikan dosa kecuali taubat. Seseorang berdosa, Anda masukkan dalam penjara, mau 5 tahun, mau 24 tahun, tetap saja dosanya nggak akan berubah. Agama ini udah sangat indah. Tidak ada yang menghentikan dosa manusia kecuali taubat kepada Allah Azza wa Jalla, istighfar. Baik. Ketika misalnya Anda sedang gelisah, hati Anda sedang goyang, agama mengatakan ucapkan zikir la haula wala quwata illa billah. Ucapkan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi walhasil di situasi-situasi hati kita sedang goyang, hati kita sedang limbung, pasti agama memberikan zikir. Ada kematian keluarga, kematian sahabat, agama mengatakan ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sekali lagi, di setiap hati kita sedang lemah, pasti agama memberikan zikir. Apa masalahmu? Saya gelisah. Saya gelisah. Ya sudah, ucapkan doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajazi wal kasal, dan sesungguhnya. Jadi saya ulangi sekali lagi, tidak pernah hati ini menjadi lemah melainkan agama mengajarkan zikir. Kenapa demikian jamaah sekalian? Karena Allah tabaraka wa taala pada ayat 28 dalam surat Ar-Ra'd berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan menyebut nama Allah hati manusia akan menjadi tenang. Hati tenang dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Ra'd ayat 28. Ar-Ra'd ayat 28 tadi, dengan mengingat Allah hati akan tenang. Ini perlu ketelitian. Perlu ketelitian. Masalahnya ayat 28 surat An-Nahl menyebutkan dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Tapi kalau Anda pergi ke ayat 2 surat Al-Anfal,
Justru dengan mengingat Allah hati akan gemetar. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman apabila mereka dzukirallah, diingatkan Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka takut. Ini dua ayat ini kok rasa-rasanya nggak nyambung. Ayat 28 surat Ar-Ra'd, hati akan tenang dengan zikir. Tapi ayat 2 surat An-Nahl, hati akan takut dengan zikir. Ini sepertinya tidak nyambung. Nyambung karena kita belum tadabbur. Kalau tidak tadabbur, memang akan banyak rasa-rasanya nggak nyambung. Tapi kalau kita sudah tadabbur, ternyata nyambung banget. Bukan nyambung, tapi nyambung banget. Masalahnya apa? Ada zikir-zikir tertentu yang memang membuat hati menjadi takut. Ada zikir-zikir tertentu yang memang membuat hati menjadi takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ada zikir-zikir tertentu yang membuat hati menjadi tenang. Kalau hati hanya diberikan ketenangan dan tidak ada ketakutan, hati ini akan takabur. Atau hati ini hanya diberikan ketakutan, tidak diberikan ketenangan, hati ini akan putus asa. Sehingga hati harus selalu di antara dua kondisi. Sesekali hati ini takut, supaya dia tidak menyombongkan diri. Sesekali hati ini harus tenang, supaya takut tidak membuatnya putus asa. Misalnya ketika Anda ingat, Anda zikir astaghfirullah, dan Anda ingat dosa Anda. Bukankah itu akan menjadi ketakutan? Menjadi ketakutan jamaah sekalian. Nah baik, jadi tidak ada kontra, tidak ada perlawanan antara. Imam Ar-Razi menyebutkan ada 3 solusi dari 2 ayat tersebut. Pertama, kata Imam Ar-Razi, ada zikir yang menenangkan hati. Yaitu ketika yang Anda zikirkan adalah nama-nama Allah yang jamal. Tapi ada zikir yang bikin hati ini takut kepada Allah ketika Anda menyebutkan nama-nama Allah yang jalal. Anda tahu sifat Allah itu ada 2. Jamal dan jalal. Jamal itu nama-nama indah yang membuat Anda tenang dan gembira. Contohnya Ar-Rahmanir Rahim. Tapi ada nama Allah yang membuat Anda gelisah dan takut, yaitu nama Jalal. Contohnya adalah Maliki Yaumiddin. Allah yang maha berkuasa. Oh, kalau Allah penguasa, berarti dia akan mengadili saya. Berarti dia akan menghitung segala baik buruknya saya. Maka dengan Anda menyadari Allah Malik, yang maha berkuasa, Yaumiddin, dan akan menghitung Anda pada hari kiamat, tentu nama Malik ini akan memberikan Anda rasa takut. Ar-Rahmanir Rahim ini akan memberikan Anda ketenangan, kegembiraan. Jadi ada nama-nama Allah yang jamal, dan ini menjadi ketenangan. Dan ada nama-nama Allah yang jalal, dan ini akan menjadi ketakutan. Dan ingat, takutnya hati bukan hal yang buruk, sepanjang takut itu diimbangi dengan ketenangan. Tapi ketenangan hati pun bukan hal yang baik kalau ketenangan hati dipisahkan dari takut. Ya, makanya ulama-ulama kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim adalah sifatul jamal, Maliki Yaumiddin adalah sifatul jalal. Di dalam jamalnya Allah, sifat-sifat indahnya Allah ada kegembiraan. Ar-Razzaq, An-Nasir, maha menolong. As-Salam, maha menyelamatkan. Al-Mu'min, maha memberi rasa aman. Ini semuanya menenangkan hati. Maka ini dinamakan dengan jamal. Tapi kalau Anda ingat misalnya Allah Al-Qawi, maha kuat. Allah Malik, maha berkuasa. Allah Al-Adal, maha adil. Ya ini semuanya nama-nama memberi kita ketakutan. Bukan Allah yang menakutkan, kitanya sendiri yang punya masalah. Anda ketemu polisi, kalau Anda baik, pasti Anda nggak takut.
Tapi kalau Anda masalah ketemu polisi, takutnya luar biasa. Polisi tidak galak jamaah sekalian, tapi kalau Anda bermasalah, Anda akan takut. Makanya takut kita kepada Allah bukan karena Allah Subhanahu wa taala ancaman bagi Anda, bukan, tapi karena Anda sendiri yang setiap hari cari gara-gara dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, jadi surga dunia yang pertama adalah ma'rifatullah. Karena ma'rifatullah memberikan Anda cinta. Semua cinta di dunia ini akhirnya air mata, kecuali cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Saya cinta ayah saya, ujungnya air mata, beliau pergi. Saya cinta ibu saya, ujungnya air mata, beliau pun pergi. Saya cinta jabatan saya, ujungnya kegelisahan karena saya pensiun. Kasih tahu saya satu cinta yang tidak berujung pada air mata. Makanya Allah katakan dunia ini mata'ul ghurur. Dunia ini memang ngasih kalian kesenangan tapi nipu. Karena semua kesenangan dunia ujungnya kegelisahan, ujungnya air mata. Hanya ada satu yang cinta yang betul-betul tidak berujung dengan air mata, yaitu cinta dengan Allah Azza wa Jalla. Mencintai Allah, mencintai yang sempurna dalam segala-galanya. Mencintai Allah, mencintai sesuatu yang abadi. Nih, istri kita cintai dengan kesempurnaannya yang sangat sedikit. Istri Anda sempurna 100%? Berani ngomong? Gak berani. Istri kita paling kesempurnaannya 70-40%. Selebihnya adalah ruangan sabar, bukan lagi ruangan syukur. Tapi jemaah sekalian, kita mencintainya hanya sesuai kadar kesempurnaan yang sangat sedikit. Tapi coba perhatikan, walau kadar kesempurnaannya sangat sedikit, mencintainya indah sekali. Tapi Allah Azza wa Jalla kesempurnaannya 100%. Tak pernah Allah salah sama Anda, bukan? Kalau istri kita sekali seminggu pasti salah. Sekali seminggu atau sekali sehari. Tapi Allah Azza wa Jalla dari lahirnya Anda sampai sekarang, Allah tidak pernah salah kepada Anda. Baik. Surga dunia yang ketiga, nomor 3 pertama adalah ma'rifatullah, karena di dalamnya ada cinta. Nomor 2 adalah tumanina, kesenangannya hati, ini adalah surga dunia yang kedua. Dan tenangnya hati ini juga hanya dengan mengingat Allah Azza wa Jalla. Banyak zikir. Nomor 3 adalah kegembiraan. Allahu Akbar, kegembiraan. Karena keakraban dengannya serta kerinduan untuk berjumpa dengannya. Ada satu situasi jiwa yang bernama al-unsu billah. Insya Allah nanti akan ada babnya. Al-unsu billah artinya akrab dengan Allah Azza wa Jalla. Akrab dengan Allah Azza wa Jalla. Ternyata jamaah sekalian, orang-orang yang mencintai Allah itu tidak mau diam dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka cinta dengan Allah Azza wa Jalla sampai mereka nggak pernah berhenti bicara dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka akrab dengan Allah itu. Segitu akrabnya dengan Allah sehingga mereka nggak pernah berhenti berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka berjalan subhanallah, mereka duduk alhamdulillah. Mereka berbaring, mereka katakan Allahu Akbar. Mereka berzikir, dengan zikir ini mereka terus berbicara dengan Allah Azza wa Jalla. Maka kata ulama-ulama kita, kalau kalian ingin Allah bicara kepada kalian, baca Quran. Kalau kalian yang bicara dengan Allah, berdoalah dan berzikirlah. Sekarang maunya apa? Allah bicara dengan Anda, baca Quran. Allah bicara dengan Anda. Nah, tapi kalau maunya Anda yang bicara dengan Allah, udah silakan berdoa, silakan berzikir. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, jadi ada situasi akrab dengan Allah Azza wa Jalla. Ibnu Qayyim rahimahullah, nanti akan ada babnya sekali lagi, saya berikan bocoran. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, kapan hati ini sampai pada level al-unsu billah alias akrab? Kapan?
Pertama adalah dawamuz zikir. Saat Anda nggak pernah berhenti berzikir, terus menerus berzikir. Duduk berzikir, jalan berzikir, berbaring berzikir. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ini rukun pertama untuk akrab dengan Allah. Dawamuz zikir, jangan berhenti berzikir. Nabi SAW seperti disaksikan Aisyah, karena Nabi SAW yadhkurullaha inda kulli ahyanihi. Nabi dalam segala kondisi-kondisinya tidak pernah berhenti berzikir. Syarat yang kedua, agar Anda akrab dengan Allah, syarat nomor 2, apa nomor 2 jemaah sekalian? Ihsanul ibadah. Usahakan di setiap Anda ibadah, Anda sampai kepada titik yang bernama ihsan. Titik yang bernama, apa itu ihsan? Dalam ibadah, Anda seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak bisa seolah-olah melihat Allah, maka Anda merasa sedang dilihat oleh Allah. Ini saya sholat, Allah lagi liatin saya. Ini saya zikir, Allah lagi dengerin saya. Hadirnya sifat Allah dalam kesadaran Anda, sewaktu sholat, sewaktu zikir, ini yang dinamakan ihsan. Saya ulangi, hadirnya sifat-sifat Allah dalam kesadaran Anda, sewaktu zikir, sewaktu salat, ini dinamakan ihsan. Misalnya ketika Anda ucapkan astagfirullah, Anda sadar Allah sedang dengarin. Hadir pendengaran Allah dalam kesadaran Anda. Misalnya Anda sedang berdiri, Anda sedang ruku, Anda sedang sujud. Hadir dalam kesadaran Anda pandangan Allah. Allah melihat saya berdiri, Allah melihat saya ruku, Allah melihat saya sujud. Hadirnya sifat-sifat Allah dalam kesadaran Anda sewaktu ibadah, ini dinamakan dengan ihsan. Ya, kalau tidak sering, kalau dalam ibadah, dalam salat, dalam zikir Anda tidak sampai kepada titik ihsan, ya berarti perjalanan menuju akrab masih dalam proses. Perjalanan menuju akrab masih dalam proses. Tapi saya yakin jamaah sekalian, kita semua ada di titik ihsan itu walaupun tidak kontinu. Misalnya tadi dalam sholat subuh, pasti di sujud terakhir, sujud kedua, sujud ketiga, Anda pasti merasakan ihsan. Anda pasti sedang merasakan sifat Allah. Allah liatin Anda, Allah dengarin Anda. Dan nomor tiga jamaah sekalian, agar Anda merasakan akrab dengan Allah Azza wa Jalla, ma'rifatullah. Kenali sifat Allah. Kalau Anda tidak mengenali sifat Allah, ternyata unsubillah alias akrab dengan Allah itu enggak ada. Sifat Allah yang hampir semua sifat Allah memberikan kita rasa akrab dengan Allah. Antara lain misalnya Al-Qarib. Allah Subhanahu wa taala Maha dekat. Antara lain misalnya Allah Subhanahu wa taala Asy-Syahid. Asy-Syahid artinya Allah Subhanahu wa taala Maha hadir. Saya di kamar, Allah hadir. Saya di kendaraan, Allah hadir. Saya sedang jogging, Allah hadir. Tidak ada tempat yang membatasi kehadiran Allah. Bahkan tidak ada waktu yang membatasi kehadiran Allah. 1000 tahun lalu Anda nggak hadir. Waktu membatasi kehadiran Anda. Karena Anda baru lahir tahun 60-50. Tapi 50 tahun ke depan Anda juga nggak hadir. Hadir Anda dibatasi waktu. Tapi Allah Azza wa Jalla yang maha sempurna, tidak ada waktu yang membatasi kehadiran Allah. Dan tidak ada ruang yang juga membatasi kehadiran Allah Azza wa Jalla. Dimanapun dan kapanpun Allah itu selalu hadir. Nah, maka jemaah sekalian, rukun ketiga agar Anda bisa akrab dengan Allah, yaitu ma'rifatullah.
Pahami sifat Allah. Allah Maha dekat, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Allah Subhanahu wa taala Maha hadir. Semua sifat-sifat Allah ini memberikan Anda al-uns, memberikan Anda akrab dengan Allah Azza wa Jalla. Berikutnya jemaah sekalian, serta kerinduan untuk berjumpa dengannya. Rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rindu. Apa kesan Anda dengan rindu dengan Allah? Ya rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang Anda harus mempersiapkan jalan pertemuan itu. Jalan pertemuan. Semua ibadah ini modal Anda untuk pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Ibnu Qayyim mengatakan inilah surga dunia bagi seorang hamba. 3 surga. Anda mengenal Allah sampai Anda mencintainya melebihi segalanya. Nomor 2, Anda mengingat Allah sampai hati Anda selalu tenang. Nomor 3, Anda akrab dengan Allah sampai Anda selalu gembira. Akrab dengan manusia tidak selalu bikin gembira. Karena manusia ini banyak yang mengeluarkan asap-asap beracun. Ya, kita juga kadang-kadang asap beracun bagi orang lain. Maka kata Ibnu Qayyim, inilah surga duniawi. Bahwa Anda mengenal Allah sampai Anda mencintainya melebihi segalanya. Nomor 2, bahwa Anda selalu menyebut namanya sampai hati Anda selalu tenang justru dalam situasi gelisah. Tenang lagi banyak uang, itu tenang semua orang. Tapi tenang Anda lagi banyak hutang, itu tenangnya orang yang banyak zikir. Antara hutang dengan uang beda-beda tipis. Buang teh saja itu sudah repot urusan. Uang, enak. Tambahin teh, hutang. Repot kan? Saya katakan kalau Anda tenang karena banyak uang, itu tenang semua orang, nggak menandakan Anda mukmin. Kafir juga tenang kalau banyak uang. Tapi kalau sedang banyak hutang Anda masih tenang, itu tenangnya orang-orang yang banyak zikir. Itu tenang orang-orang yang banyak zikir. Nomor 3, surga dunia yang ketiga adalah kegembiraan karena akrab dengan Allah Azza wa Jalla. Akrab dengan Allah. Tadi saya sudah bilang 3 rukun untuk akrab dengan Allah. Kata Ibnu Qayyim, 3 hal ini adalah surganya dunia. Ini surga dunia. Bukan hotel, bukan juga penambing yang sempurna. Tidak. Jemaah sekalian, surganya dunia adalah 3 hal ini. Ibnu Qayyim berkata, sebagaimana tidak ada kemenangan di akhirat kecuali dengan bertetangga dengannya di surga yang kekal. Allahu Akbar. Akhir cinta dengan Allah Azza wa Jalla, bahwa nanti Anda akan bertetangga dengan Allah. Sekarang siapa tetangga Anda? Orang-orang baik. Tapi di surga siapa tetangga Anda? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda ingin ayat, perhatikan ayat paling akhir dalam surat Al-Qamar. Ayat paling akhir dalam surat Al-Qamar. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada di jannat. Mereka akan berada di taman-taman surga. Wa nahar, taman-taman yang dialiri oleh sungai-sungai yang sangat indah. Itu tempatnya. Oke, itu tempatnya. Siapa tetangganya? Fi maq'adi sidikin, mereka berada di tempat yang disenangi. Tidak ada penghuni surga yang nggak puas dengan miliknya. Ini surga Anda ketemu dengan surga Abu Bakar, apa bikin Anda nggak puas dengan surga Anda? Di surga tidak ada pandangan terhadap milik orang lain yang membuat Anda nggak senang dengan milik Anda. Di dunia ini, Masya Allah jemaah sekalian, di dunia ini ada orang-orang dangkal. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang
yang merusak milik mereka karena terus melihat milik orang lain. Mereka adalah orang-orang yang tidak sempat menikmati milik mereka karena terlalu menginginkan milik orang lain. Ini motor saya, mestinya saya nikmati dong karena milik saya. Tapi yang saya lihat adalah mobilnya orang. Aduh, ini orang ini. Ya sudah, kita memang di dunia. Melihat orang lain membuat kita tidak bisa menikmati milik kita. Itu dunia. Di surga tidak ada yang begitu, jemaah sekalian. Anda bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, lalu Anda balik lagi ke surga Anda. Apakah dengan melihat surganya Abu Bakar lalu Anda tidak surga dengan surga Anda? Tidak, enggak terjadi begituan di surga. Allah berfirman dalam Al-Quran, lisa'yiha fi jannatin aliyah, dalam surah lisa'yiha radiyah. Karena di dalam surga semua orang hatinya cuma satu, ridha. Abu Bakar hatinya ridha, Umar radhiyallahu anhu hatinya ridha, hati anda juga ridha. Maka Anda jangan berpikir nanti kalau saya ketemu dengan Imam Syafi'i, pasti saya tidak senang lagi dengan surga saya. Kata siapa? Maka di akhir surat Al-Qamar Allah mengatakan, orang-orang beriman nanti akan menempati taman-taman surga. Taman-taman yang dialiri oleh sungai-sungai yang sangat indah. Fi maq'adi sidiqin, berada di tempat yang disenangi. Siapa tetangganya? Inda malikin muqtadir. Mereka di sisi malikin muqtadir. Mereka berada di sisi yang maha berkuasa lagi maha mampu. Nah, jadi begitu dekatnya penghuni surga dengan Allah sehingga Ibnu Qayyim mengatakan bertetangga karena ayat mengatakan inda, di sisi. Baik. Kita lanjut lagi. Maka seorang hamba memiliki dua surga. Ia tidak akan memasuki surga yang kedua, yaitu akhirat, jika ia tidak memasuki surga yang pertama, yaitu dunia. Jemaah sekalian, Anda sejatinya memiliki dua surga. Surga satu, itu dunia ini. Surga dua, nanti di akhirat. Cuma Ibnu Qayyim mengatakan, Anda tidak akan memasuki surga yang kedua kalau Anda tidak masuk ke surga yang pertama. Dan surga yang pertama tadi ada tiga. Pertama adalah ma'rifatullah. Nomor dua adalah at-tuma'ninah dengan zikir. Yang ketiga adalah kegembiraan dengan keakraban dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda punya tiga hal ini, mendapatkan tiga hal ini, Anda sudah sampai di surga yang pertama. Kalau Anda sudah sampai di surga yang pertama, jemaah sekalian, Anda akan memasuki surga yang kedua 100%. Bukan 50%, 100%. Apabila Allah telah memberikan Anda surga yang pertama, 100% Allah akan memberikan Anda surga yang kedua. Subhanallah, bagian akhir surat Al-Waqi'ah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im." Kalau di dunia ini Anda sampai kepada level muqarrabin, orang-orang baik di dunia ini levelnya dua, muqarrabin, ashabul yamin. Allah berfirman, kalau Anda telah sampai di level muqarrabin, la haula wa la quwata illa billah, farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Tiga. Anda akan mendapatkan rauh, raihan, Anda akan mendapatkan rezeki melimpah di surga, wa jannatu na'im, Anda akan mendapatkan surga. Apa yang dimaksud dengan rauh? Tafsir terindah terhadap rauh adalah tafsir Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Anda lihat terjemahan Departemen Agama, rauh itu diartikan dengan ketenangan. Itu terlalu umum. Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyebutkan rauh artinya adalah wangi surga. Sehingga makna ayat,
Setiap orang yang berjuang dan telah sampai pada tingkat muqarrabin di dunia, saat dia akan meninggal dunia, dia akan meninggal dunia dengan mencium aroma surga. Allahu akbar. Sibuk kawan kanan kiri bisikkan la ilaha illallah. Sementara muqarrabin ini sedang sibuk mencium wanginya surga. Kenapa jemaah sekalian? Di dunia dia telah berjuang dan sampai kepada surga nomor 1. Sehingga surga nomor 2 adalah peluang besarnya atau bahkan kepastian. Sewaktu akan meninggalkan surga pertama, maka datanglah aroma dari surga kedua. Sesuai dengan ayat tadi. Fa'amma in kana minal muqarrabin, apabila dia telah menjadi seorang muqarrabin, farauhun, maka dia akan mencium wanginya surga menjelang kematian. Saya mau nanya jemaah sekalian, jelang kematian kanan anak-anak nangis, kiri istri nangis, dekat kaki saudara nangis, tapi aroma surga ini udah luar biasa. Anda masih peduli nggak dengan tangisan mereka? Nggak ada jawaban. Kira-kira di situasi seperti itu, mana yang lebih kuat menurut Anda? Air mata yang banjir dari istri, anak, saudara, inikah yang lebih kuat atau aroma surga yang lebih kuat? Sebenarnya tidak perlu Anda jawab. Yang saya butuhkan Anda orangnya gitu loh. Nanti bini nangis, anak nangis, tapi ini aroma surga. Ini aroma bidadari. Ini aroma kamar-kamar surga. Jemaah sekalian, aroma surga dari jarak 80 mil itu sudah tercium. Sebagian justru sudah mencium aroma surga dari jarak 100 mil. Tapi walau demikian ada juga orang tertentu yang gak akan mencium aroma surga. Siapa itu? Salah satunya wanita yang suka minta cerai. Wanita yang suka minta cerai. Sedikit suami salah, ceraikan. Sedikit suami keliru, cerai. Ini wanita ini, walaupun nanti masuk surga diampuni oleh Allah, tetap saja dia tidak bisa cium surga itu. Dari jarak 100 mil, orang bilang, ini wangi surga udah kecium. Sebagian orang bilang, saya belum nyium, tapi begitu 80 mil, baru nyium. Tapi wanita tadi wanita malam. Ya baik jemaah sekalian yang selamat. Perkataan ulama tentang surga dunia. Aku, kata Ibnu Qayyim, pernah mendengar Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, sebenarnya jemaah sekalian, menggelari Ibnu Taimiyah dengan Syekhul Islam, banyak yang keberatan. Banyak yang keberatan. Dan Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, lebih sering atau beliau kadang-kadang mengucapkan Syekhul Islam bukan untuk gurunya Ibnu Taimiyah. Tapi beliau beberapa kali dalam Madarijus Salikin menyebutkan Syekhul Islam untuk Imam Al-Harawi. Jadi kalau ada orang yang keberatan sekali Imam Ibnu Taimiyah dinamakan Syekhul Islam, itu hati perlu diberesin. Semua orang imam itu dinamakan Syekhul Islam. Imam Nawawi Syekhul Islam. Imam Ahmad Syekhul Islam. Karena mereka semua adalah syekh, orang yang berilmu dalam Islam. Hanya saja Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau termasuk orang yang menonjol dalam gelar ini. Makamnya ada di Syria. Pemerintahan Syria pernah akan membongkar makam. Mau dibuang, mau dihilangkan. Sampai akhirnya area pemakaman Ibnu Taimiyah, di sini ada makam Ibnu Taimiyah, di sampingnya ada makam Ibn Katsir, di sampingnya lagi kalau nggak salah makam Ibn Daqiqil Id. Sampai akhirnya area pemakaman ini dibeli oleh Raja Saudi. Dibeli dengan harga yang sangat mahal. Seandainya kerajaan Saudi tidak intervensi, makam Ibnu Taimiyah ini sudah dilenyapkan oleh penguasa Syria. Penguasa Syria yang sekarang lagi kabur.
Baik jemaah sekalian, kata Imam Ibnu Taimiyah, apa kata beliau? Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang belum memasukinya, maka ia tidak akan memasuki surga akhirat. Surga dunia tadi ada 3. Sebagian orang yang arif dalam tazkiyatun nufus adalah orang yang ahli ma'rifatullah. Itu dinamakan arif. Sebagian orang arif alias ahli ma'rifatullah mengatakan, terkadang hati kami mengalami saat-saat yang membuatku bergumam, jika penduduk surga merasakan hal seperti yang kurasakan ini, sesungguhnya benar-benar berada dalam kehidupan yang sangat indah. Apa maksudnya? Orang-orang yang mengenal Allah, kemudian hatinya selalu tenang dengan zikir, hati itu selalu gembira dengan keakraban dengan Allah. Bukankah ini yang dialami orang-orang di surga? Apa yang dialami oleh orang di surga? Ketenangan. Apa yang dialami orang-orang di surga? Kegembiraan. Dan Anda telah mendapatkannya di dunia ini melalui ma'rifatullah, zikrullah, al-unsu billah. Sebagian pecinta Allah atau muhibbin berkata, kasihan sekali orang-orang dunia. Mereka keluar dari dunia alias meninggal, padahal mereka belum sempat mencicipi hal yang paling lezat di dunia. Seseorang bertanya, apakah yang paling lezat? Ia menjawab, mencintai Allah, merasa tenang bersamanya, rindu berjumpa dengannya, menghadapkan hati kepadanya dan berpaling dari segala sesuatunya. Mencintai Allah tadi sudah lewat, merasa tenang dengan Allah tadi sudah, rindu berjumpa dengan Allah sudah. Nomor 3, menghadapkan hati kepada Allah. Menghadapkan hati kepada Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku, tentu saja dengan hatiku, kepada Allah Azza wa Jalla. Menghadapkan hati kepada Allah, Allahu Akbar. Jemaah sekalian, tubuh kita ini kiblatnya adalah Ka'bah. Itulah kiblat fisik kita dalam ibadah. Tetapi kiblat hati dalam ibadah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati yang menghadap kepada Allah adalah hati yang tidak pernah menghadapkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Orang-orang munafik, mereka ibadah tapi hati mereka menghadap kepada manusia. Mereka ria, mereka sum'ah, mereka ujub. Mereka memang beribadah tapi hati mereka hadapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka butuh uang, rasa harap hati mereka dihadapkan kepada manusia. Nah, adapun hati yang selalu menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dalam segala-galanya dan berpaling dari segala sesuatu selainnya. Iya, kalau hati sudah menghadap kepada Allah, soal rasa takut, hati menghadap kepada Allah. Soal keinginan, hati menghadap kepada Allah. Terjadi kegelisahan, hati menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau hati sudah menghadap kepada Allah dalam segala-galanya kehidupan, ini berarti hati yang telah sampai kepada surga dunia. Setiap orang memiliki hati yang hidup, pasti menyaksikan hal ini dan mengenalinya melalui rasa. Kalau hati Anda adalah hati yang hidup, Anda pasti akan merasakan surga dunia tadi, yang 3. Namun 5 perkara perusak tadi akan memutus, menghalangi, dan merintangan hati dalam perjalanannya. Kalau surga dunia tadi, gembira dengan Allah, tenang dengan Allah, ma'rifatullah. Kalau 3 surga dunia ini Anda nggak dapatkan, berarti hati Anda sedang terjerat, sedang tersandra oleh 5 penyakit. 5 perkara tersebut menimbulkan penyakit dan gangguan yang jika tidak segera diobati, dikhawatirkan akan membinasakan penderitaannya. Baik, insya Allah akan datang perusak hati yang pertama, tetapi pekan depan saya izin. Saya mau pulang ke Medan dulu, insya Allah ta'ala. Balik Medan, insya Allah kita lanjutkan perusak hati yang pertama, 2, 3, 4, 5. Insya Allah ta'ala. Baik, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan.
Bila dalam mendidik anak kita mengalami kesulitan, terutama dalam pendidikan agama, misalnya dalam salat, membaca Al-Quran, hadir ke kajian, masih gemar dengan musik dan bermain gadget, apakah boleh menghadirkan guru untuk datang ke rumah atau datang ke rumah guru? Bukan boleh, memang wajib. Dari dulu orang-orang belajar menggunakan guru. Hubungan orang tua dengan anak lebih mengarah kepada hubungan emosional, bukan hubungan pendidikan. Nah, maka anak suruh pergi belajar, suruh pergi ngaji. Ulama-ulama juga dulu mereka belajar kepada ulama-ulama setempat. Nah, dan lebih baik anak ini disuruh pergi belajar. Kalau gurunya yang diundang, itu saya lihat nanti guru kurang dihargai. Pak Ustadz tunggu dulu ya, saya lihat game dulu sebentar. Pak Guru nunggu dulu, karena lagi nanggung game. Intinya kalau Anda sudah punya keterbatasan, dan itu kita semua, bukan Anda saja. Panggilkan guru ngaji, serahkan ke guru ngaji. Tetapi guru ngaji yang dihargai. Jangan guru ngaji yang tidak dihargai. Jangan kesankan kepada anak guru ngaji Anda dibayar. Jangan kesankan itu. Karena kalau itu sempat dikesankan, oh nanti anak Anda berpikir ini guru ngaji, bapak saya yang bayar. Akhirnya nggak ada keberkahannya nanti. Nah, bagaimana berbakti kepada orang tua yang kafir, yang sudah wafat, agar muallim ini bisa mendapatkan pahala bakti kepada orang tua, agar anak-anak jago berbakti kepadanya. Kalau dia sudah wafat, ya sudah tidak ada lagi kesempatan. Nggak ada kesempatan berbakti lagi kalau beliau sudah wafat. Kalau beliau hidup, ya berbaktilah dengan sebisa yang kita lakukan. Tapi kalau dia sudah pergi, sudah tidak ada bakti. Anda mau berdoa buat dia, nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Karena dia nggak ngakuin Allah. Misalnya, ya Allah, sayangi ayahku. Ayah Anda nggak ngakuin Allah kan? Ya kalau ayah ini nggak ngakuin Allah, masa Allah disuruh ngakuin yang nggak mau ngakuin Allah? Itu logis aja. Itu logis aja. Qadarullah, di sini Anda jangan kecewa juga, tetapi bersyukurlah bahwa Anda nggak seperti orang tua Anda. Ayahku pergi, nggak ada hubungan dengan Allah. Iya, nggak ada hubungan, karena ayah tidak mengimani Allah. Hubungan dengan Allah itu dengan iman. Di situ memang Anda kecewa, tapi Anda harus bahagia juga bahwa Anda sendiri ada hubungan dengan Allah. Anda mencintai Allah Azza wa Jalla, itu ada hubungan. Saya ingin seperti orang-orang lain. Ya, itu keinginan yang tidak tercapai. Keinginan yang tidak tercapai itu jadikan sabar. Jadikan sabar, jangan jadikan kekecewaan. Agama ini ngajarin kita sabar, supaya tidak ada peristiwa yang bikin kecewa. Ya kalau tetangga saya, bapak ibunya beriman, mereka bisa berbakti sewaktu hidup dan sudah mati, betul. Kalau saya tidak bisa berbakti, ya memang betul. Nasib Anda dalam hal ini tidak sebaik tetangga, betul. Segala peristiwa seperti ini segera dijadikan sabar, supaya Anda nggak kecewa. Insya Allah di akhirat akan terjawab kenapa Allah berikan nasib yang beda. Saat ini masalahnya gini jemaah sekalian. Kalau semua persoalan Anda harus ngerti, musibah saya begini, mestinya saya tahu hikmahnya apa. Musibah begitu, saya juga harus tahu hikmahnya apa. Kalau Anda harus tahu semuanya hikmah, berarti Anda bukan hamba dong. Anda bukan hamba, berarti Allah tuh ingin jadi Tuhan. Yang tahu segala-galanya adalah Allah Azza wa Jalla. Musibah itu dinamakan ujian karena Anda banyak enggak tahunya dalam musibah itu.
Ini musibah, kenapa kok begini, nanti bagaimana? Banyak tidak ngertinya Anda dalam musibah, maka musibah dinamakan ujian. Dan jawabannya bukan dengan kata-kata atau tulisan dalam secari kertas. Jawabannya Anda sabar. Kalau Anda sabar, Anda nggak melihat persoalan. Tapi kalau Anda nggak sabar, Anda akan melihat persoalan besar sekali. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, demikian kajian kita. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.